semuanya, apa kabar lagi nih? Ketemu lagi ya di channelku. Maaf ini aku lagi ada di satu tempat ya, lagi ada di Purwakarta. Untuk pembacaan tarot sekarang adalah untuk tarot zodiak Taurus ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kabar zodiak Taurus. Aku nggak bawa peralatan ya, jadi seadanya aja, soalnya udah hampir 1 minggu aku nggak bikin ya. Oke. Ada Page of Cup ya. Mungkin di sini ada seseorang yang ingin mengutarakan isi hatinya sama Taurus gitu ya. Siapa? Pasti seseorang yang udah kalian kenal gitu, ataupun orang di masa lalu yang ingin segera bersilaturahmi kembali gitu sama kalian ya. Oke, nah terus ini tuh ada beberapa kawan-kawan kalian yang selalu support untuk urusan bisnis, percintaan, karir ya. Ada beberapa orang yang ingin selalu membantu apapun yang sedang kalian lakukan. Jadi mereka itu selalu mendukung apapun yang kalian inginkan gitu, nggak pernah ada tekanan ya. Mereka selalu ngasih kebebasan buat Taurus. Teman-teman Taurus pada care banget ya. Oke, selanjutnya di bulan Agustus ini ya, kalian kalau awal-awal sih banyak beberapa konflik ya, tapi karena seiring berjalannya waktu 1 minggu ini di awal bulan Agustus kalian sudah mulai healing ya, udah ngerasa semuanya mesti diperbaiki karena keseimbangan kebahagiaan kalian itu akan selalu kalian junjung tinggi karena malaikat selalu menjaga kalian ya. Kalian gak mau dong malaikatnya pergi ya, kalian harus menjaga frekuensi, berarti kalian harus selalu positif. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang gak enak itu cepat-cepat untuk menyadarkan diri ya, menyembuhkan diri ya. Kayak kita nyuntik diri gitu untuk selalu waspada terhadap segala sesuatu. Oke. Benar-benar nggak mau terganggu lagi sama hal-hal yang sifatnya tidak penting. Karena apa? Taurus berpikir sendiri itu adalah hal yang sangat indah ya buat kalian ya kan. Kenapa? Karena dengan sendiri kita narik diri, kita lebih tahu jawaban yang mana yang tepat untuk ke depan. Untuk hari ini juga kalian sudah terjawab ya. Karena apa yang terjadi itu kembali ke diri kita. Kita berdamai sama hati kita sendiri, berdamai sama keadaan, pasti jawabannya itu akan terkendali ya. Jawabannya nggak akan sesusah yang kalian pikirkan kalau kalian memang benar-benar mencoba untuk meditasi, merenungi semuanya gitu, mana yang baik, mana yang salah. Jadi semua harus lebih dikendalikan sama ketenangan ya. Kalau tenang kan semua jawaban akan tersedia di file-file kaliannya gitu. Lagian juga kalau misalnya tenang itu filenya yang negatif itu hilang dengan sendirinya gitu. Orang-orang yang nggak suka sama kalian, yang toksik juga akan hilang dengan sendirinya, tergantung dari pemikiran kitanya gitu ya. Oke, lanjut. Banyak banget yang, maksudnya nggak banyak banget sih, cuma 1-2 orang aja gitu yang benar-benar bisa memahami isi hati kalian, bisa memberikan pencerahan, mempunyai kebijaksanaan. Kalian itu harus berdealing sama orang-orang yang bijaksana, sama orang-orang yang benar-benar dianya udah spiritual awakening ya. Dia udah terbangun spiritual, jadi dia tahu gitu yang terbaik buat kalian tuh yang mana. Apalagi teman yang dekat yang benar-benar tahu jiwa kalian. Jadi jangan sembarangan curhat juga karena nggak baik ya, takutnya banyak jawaban. Ini ada kolam ikan ya, ada suara air, ini sebagai healing untuk kalian supaya kalian lebih tenang. Dan juga kalian harus cari orang-orang yang benar-benar dia mempunyai ya hati yang bersih lah untuk menghadapi kalian, karena kalian kan lebih ke manja ya. Kalau yang manja berarti harus yang benar-benar sayang sama kalian kalau curhat gitu. Oke. Nah, sebetulnya untuk bulan ini tuh nggak terlalu ribet ya. Ada beberapa hal yang dipikirin, agak ada satu negatif, tapi nggak terlalu negatif sih. Agak terlalu terburu-buru juga enggak, cuman jangan ceroboh aja ya. Mengatasi diri sendiri, mengatasi lingkungan sekitar.
Jadi jangan terlalu mengambil pusing juga. Kalau misalnya orang tuh nggak suka, jadi nggak usah digubris juga sih. Karena takutnya nanti salah bicara ataupun salah bertindak gitu. Jadi harus hati-hati. Kalaupun misalnya mau pergi ke suatu tempat itu, mesti benar-benar ya dipikirinlah 1 hari lah. Yang mana nih yang harus diprioritaskan gitu. Jangan sampai ya salah menentukan. Oke. Rezekinya di bulan Agustus bakal berterbangan ke rumah kalian ya. Nah, karena menjaga keseimbangan tadi ini nih, keseimbangan yang udah diceritain tadi dari awal akan berdampak positif. Jadi kalau misalnya pilenya tuh banyak, ini ada sih energi yang berat ya, tapi nggak terlalu berat. Ini lebih ke ada sedikit gangguan tapi tidak terlalu besar. Wajar lah awal bulan lah gitu ya, atau minggu kedua itu biasa suka ada hal-hal yang sifatnya itu mendadak harus dipikirin gitu. Tapi sih slow aja, karena apa ya, ini berdampak ke rezeki juga ya. Kalau misalnya marah nggak terkendali juga capek lah ya. Rezeki juga ya, takutnya rezekinya berkurang satu demi satu gitu, nggak komplit. Karena apa, kita membuang energi itu kan sangat rugi gitu. Jadi kita harus selalu berpositif thinking gitu. Pusing itu pikiran, tapi kan hati tetap harus tenang ya, rezekinya datang ya kan. Oke. Ini ada Age of Cup, dimana keinginan kalian akan terwujud ya. Mungkin yang selama ini ada prasangka-prasangka yang gak baik itu akan segera bertemu dengan seseorang yang mungkin kalian anggap dia itu baik gitu, sayang ke kalian gitu. Mereka juga akan kembali baik. Jadi gimana hati kita sih? Kalau hati kita selalu berprasangka baik, orang juga susah gitu mau benci, karena di hati kita nggak ada kebencian. Jadi orang juga gampang gitu deket ke kitanya gitu. Oke, satu lagi ya. Satu lagi. Sebetulnya ini kartunya mau diproses sama saya. Oke, lanjutkan. Tadi ada tamu kepotong. Kartu selanjutnya itu ya, ada Tower Moment ya. Tower Moment itu kayak ini tuh kejadian yang udah terjadi di beberapa tahun yang silam, kayaknya masa lalu mungkin ya. Jadi ini tuh selalu teringat terus. Jadi kalau misalnya lagi ada deket sama seseorang ataupun yang mirip-mirip gitu ya sama seseorang tersebut, kalian tuh kayak yang menarik diri, nggak mau terlibat terlalu jauh gitu. Takutnya ini kejadian lagi, trauma-trauma ini sebetulnya bisa kalian hilangkan ya, asal kalian jangan menyimpannya terlalu besar di filenya kalian gitu. Kalian harus merelakan semua yang terjadi ya, jangan sampai kalian jadi kepikiran terus, ataupun sebagai jadi pembelajaran hidup untuk Taurus. Karena Taurus tuh orang yang banyak mendapatkan kekecewaan ya di masa lalu gitu. Nah, kejadian-kejadian yang kalian belum kayak kita jangan menarik kejadian yang lebih besar dari apa yang udah terjadi gitu, dilupakan, di-refresh ya. Sebagai pembelajaran aja, hati-hati boleh, tapi jangan terlalu mengikat diri ya. Ini sebagai barometer kalian. Jadi kalaupun misalnya pernah sakit di masa lalu ini adalah kekuatan kalian untuk menghadapi hari esok. Karena kesakitan itu berubah menjadi kekuatan untuk kalian. Kalian menjadi lebih kuat, lebih bisa menerima dan mengendalikan segalanya. Karena Taurus berpikirnya gini, aku udah dapetin hal yang amat sulit banget, dan kalaupun seandainya ada yang sakit gitu sekarang, itu sebetulnya nggak apa-apa karena kalian udah kekebalan. Jadi Tower Moment itu setiap orang mendapatkannya untuk supaya kekebalan masa depan. Jadi kayak obat yang mahal banget gitu ya, supaya bisa mengatasi segala macam problematika kehidupan gitu. Oke. Nah, terus ada The High Priestess ya, dimana karena adanya Tower Moment tersebut ini kartunya itu turun barengan gitu. Ketika mendapatkan sesuatu yang buruk, akhirnya kalian bisa membedakan mana yang baik dan tidak. Kalian bisa berpikir bijaksana, mana yang terbaik untuk kalian, sesuai dengan kebutuhan kalian apa enggak gitu.
atau ini adalah keinginan atau nafsu atau kebutuhan. Kalian bisa membedakan itu. Karena banyak banget orang yang manipulatif ya, yang pura-pura baik gitu, yang pura-pura butuh sama kalian. Padahal dibalik itu dia nggak tulus gitu. Jadi kalian lebih bisa peka lagi dan waspada gitu ya, akan orang-orang yang memanfaatkan kebaikan kalian gitu ya. Sudah bisa membedakan semuanya itu karena anugerah, karena ada musibah ataupun yang tadi ya tower moment ya, satu peringatan yang besar. Itu bukan suatu kerugian, itu sebetulnya keberuntungan untuk kalian supaya kalian lebih cerdas dalam menyikapi segala permasalahan. Oke, gitu aja ya untuk zodiak Taurus di bulan Agustus ini. Mudah-mudahan kalian tercerahkan. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi. Ntar kita buka lagi kartu untuk Taurus selanjutnya di minggu ke 2 dan ketiga. Oke, bye bye Taurus, makasih.